kalau untuk velg ori kan investasi juga. Gitu. Investasinya gimana investasi. Contoh Gua nggak tahu sih Brabus monoblok 3 ya. Gue pernah dapat tuh harga 5 juta. Sekarang udah kepala 3 sampai 4. 4 tuh maksudnya? 40. Oh, edan modal. Itu. Kepala 3 tuh lu 30 juta. 30 juta. Sekarang 40 juta. Modal. Dia coba, udahlah gue cobain dulu kata TW, ternyata dia ada accident. Oke. Velgnya tuh ngajar trotoar, belah. Di situ dia langsung belajar. Jadi dari velg ori itu dia belajar, oh jadi materialnya velg TW sama velg ori itu beda. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman, kita akan bahas perpelekan duniawi kalau kata gue Farilman. Nah, jadi di channel gue memang belum pernah ngebahas khusus satu video tentang kaki-kaki, pelek gitu kan, atau ban gitu kan. Tapi memang fokusnya di velg. Jadi gue langsung aja nih, di sebelah kiri gue udah ada 2 suhu, ya kan. Owner pelek, ada Om Eki. Masih belajar. Apa kabar Om? Dengan Om Akeo, luar biasa. Nah, apa namanya? Jadi ini owner dari Asia Garage Om ya? Oh sorry, Garasi Asia. Lo di sini kan jual beli pelek ya Om ya? Oh nggak beli kali ya? Lebih ke jual aja ya? Lebih ke jual, tapi tergantung situasi juga sih. Kadang suka beli. Jual beli, oke. Sama Om Akeo. Nama ininya Om, tempat peleknya? Tempatnya sih gue Akeo Rafli. Akeo Rafli. Oke, tempat lo jual pelek di situ ya? Oke. Jadi tapi di awal nih lu jangan ilfil dulu, wah ini sih mau apa namanya promo nih tentang usahanya, enggak sama sekali. Kalau gue ogah ya kan. Jadi kita lebih ke gue pengen lu bisa sharing nih Om, dan gue juga banyak banget pertanyaan tentang pelek nih. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman viewer Denkus Channel nih abis beli mobil anggaran gocap, gue baru ngangkat Livina nih, ya mungkin Soluna nih, atau Panther, atau mobil Kijang tua nih. Terus gue pengen gantengin karena ngeganti apa namanya pelek bawaan pabriknya, originalnya akan lebih kece nih. Ibaratnya pelek racing nih Om, supaya tampilannya lebih ganteng lagi gitu kan. Tapi terkendala masalah anggaran nih Om. Jadi gini, dan lu kalau habis beli ngangkat mobil, ya lu gantilah peleknya. Cuman masalahnya anggarannya bro, ya udah ganti aja yang TW sih, nggak usah yang ori gitu kan. Nah gue bingung nih memilih mau pelek yang ori atau yang TW, ya udah sih sama aja, kekuatannya BT kok. Nah gue mau ngomongin masalah itu Om, dari masalah pemilihan pelek bagusnya kayak gimana, dan apakah jangan lagi kalau pakai TW itu kurang bagus, bla bla bla, bagus tuh pakai yang original atau kayak gimana, seputar itu Om. Itu kira-kira gimana masukannya Om? Dan fitmentnya, ngepasinnya lu bagus tuh pakai merek ini loh. Nah, kalau mobil lo yang 7 seater, mobil yang tinggi, bagusnya kayak gini. Nah seputar itu Om, silakan deh. Dari Om Akeo dulu. Sengaja sih baik. Silakan sharing Om. Ownernya Gimana Om? Sendiri ya, gitu. Balik lagi ke budget sama ke Bisa dideketin Om? Ke tampilan mobilnya tuh pengen balik back to 90s, apa mau ke arah JDM apa OM gitu. Oke, alirannya juga ya? Alirannya juga gitu. Jadi kan kita juga ngikutin ke ownernya langsung. Pengalaman lo Om, kalau misalnya kalau kita ngomongin harga ya, sebenarnya kalau dari semua aliran yang masih terjangkau tuh pelek atau sama aja masing-masing. Kalau JDM-an tuh lebih murah lagi, bagaimana Om? Kalau ngomongin harga nih. Kalau untuk range itu sih ya paling balik ke OM gitu kan. Gitu ya. Cuman paling tinggal main di fitmentnya gitu. Paling ya nanti
perusahaannya ya sama Asia Garage gitu untuk masalah fitment gitu. Garasi Asia. Oke, terus kalau misalnya kalau menurut lo nih Om Akeo, gue pakai pelek TW aja. Sebenarnya sih nggak Jangan yang masalah. ori. Nah, sebenarnya sih nggak masalah juga gitu. Cuma kan baik lagi itu kan pilihan masing-masing gitu. Cuma kan perbedaannya kan kalau ori sama TW kan baik lagi ke material bahannya gitu Ya, kan. sebenarnya kalau misalnya TW itu materialnya ketahanannya kali ya, dari sisi Ketahanannya. ketahanannya kali ya. Terus kalau untuk velg ori kan seenggaknya bukan kita cuman sekedar beli velg ori. Satu lagi tuh investasi juga. Gitu. Investasinya gimana tuh Investasi. Kalaupun lu beli waktu velg terus waktu ada yang ngegoreng, nah harganya udah bisa Bisa naik ya? melambung, Bisa naik ya? Bisa naik. Oh, gitu. Jadi satu investasi juga gitu. Gitu ya. Oke, salah satu pelek yang gue dulu beli cuman X rupiah, anjir sekarang jadi naik tuh pelek Nah. apa Om yang udah kegoreng? Contoh. Contoh Gua nggak tahu sih Brabus monoblok 3 ya. Itu naik ya? Naiknya udah harganya udah Contoh dulu kisaran berapa Om? Brabus apa? Brabus monoblok 3 Oh. gitu. Tuner Mercy. Junior Oke. Mercy gitu. Dulu berapaan tuh? Dulu sih gue pernah dapet tuh harga 5 juta. Sekarang emang berapa? Sekarang udah kepala 3 sampai 4. 4 tuh maksudnya? 40. Oh edan modal. Itu Kepala 3 tuh lu 30 juta. Sekarang 40 juta. Modal. itu. Oh, Nah, oke. yang gua bilang tadi kan suatu investasi gitu. Gitu ya. Oh tahun ini 2023 bulan Juni ini ya? Mei deh, sorry, bulan Mei. Kalau gue mau beli pelek itu harganya 40 jutaan. Bisa dicek deh di marketplace di mana gitu untuk Oke. harga velg. Kalau 30 jutaan di tahun berapa Om? Belum lama. Tahun di 2002 juga udah naik. Oh 2022 tuh masih di 30 jutaan ya? 30 juta. Oh sekarang udah 40 jutaan ya? Oke, Makanya oke. harganya harga goib. Tapi biasanya balik kondisi. Balik lagi ke Balik kondisi juga Om ya? Kondisi. Hah. Nah Om, nah silakan. Biasanya kondisinya kalau masih full ori, Deketin Om boleh Om. kondisinya masih full ori itu harganya bisa sampai 40-an. Cuma biasanya kalau udah refurbish, misalnya kondisinya udah nggak ori nih, face-nya misalnya udah dibras ulang, itu harganya mungkin bisa di bawah itu. Oke. Jadi oke. semakin velg itu full ori, semakin mahal. Oke, full ori ya. Nah, apa namanya itu tuh kalau ngomongin ori sama yang TW nih, kalau menurut lo dari sisi kekuatan tuh signifikan atau beti sih Om? Ah beda tipis lagi. Kuat-kuat juga Den. Lu setuju nggak? Beda lah bro. Beda, pasti ada bedanya. Pasti beda ya? Pasti Kalau ada dari sisi bedanya. kekuatan, Om, ya? Sisi kekuatannya beda. Oke, gimana? Jadi Lu ada kalau- pengalaman nggak? Mungkin customer lo, Pengalaman Om, gue betul. nyesel nih pakai pelek TW. Tau gitu gue dari awal mendingan ori sekalian deh. Biasanya- Lu ada pengalaman? Penyesalan itu terakhir. Kayak contoh dia contoh. ada customer gua tadinya pakai velg TW. Dia Waktu itu boleh tau nggak? Customer lu dulu mobil apa? gua lupa ya. mobil. Mercy atau Bukan Eropaan Mercy, atau bukan Eropaan, Jepangan? Jepangan sih. Jepangan. Aha. Jadi pernah pakai velg TW, udah deh pakai TW aja. Ah. Nyobain. Merek apa masih inget gak? Kalau nggak salah BBS ya. Oh gitu, iya. BBS. Ini tidak ada maksud untuk menjelekan merek Nggak lainnya? ada Nggak ada. Kita maksud sharing ini. doang nih, Sharing Om, ya? aja, kita sharing, Oke. edukasi. Oke. Dia coba, udahlah gue cobain dulu kata velg TW. Ternyata dia ada accident. Oke. Velgnya tuh ngajar trotoar, belah. Buset. Di situ dia langsung lihat, oh udah deh. Kecelakaan apa cuma nabrak Kecelakaan ini tunggal dia, jadi nabrak trotoar, velgnya naik gitu, naik berat. gitu, tiba-tiba kayak belah gitu, Oke. pecah. Di situ dia langsung belajar, oh gini ya kekuatannya ya velg ini TW gitu. Akhirnya dia beralih ke velg ori. Oke. Gitu. Iya. Jadi dari velg ori itu dia belajar, oh jadi materialnya velg TW sama velg ori itu beda. Oke, iya. Nah itu dari sisi kekuatan pasti kalau misalnya lo nabrak tanggul atau apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya tidak terjadi kecelakaan pun, kan kalau misalnya di jalanan, di tol sekalipun, masih ada tuh ya Pasti. lubang-lubang gitu kok jeduk. Waduh, gue bilang
Nah itu juga rentan juga berarti ya? Sama aja sebenarnya velg TW, velg original. Kalau namanya kita ngajar lubang pasti ada sama peang-peangnya juga. Pasti. Walaupun ori? Oh gitu Velg ya? ori itu nggak kemungkinan nggak akan peang pasti. Oh gitu ya? Retak Nah, ini pun menarik ada juga pasti. nih. Gitu ya? Tapi tergantung kita bawa kondisi mobilnya seperti apa. Tapi dibandingin velg TW mungkin lebih parah velg TW dibandingin velg ori. Oh gitu. Iya. Gue pikir kalau pakai yang original Bakal aman-aman aja. Oh, enggak juga ya. Enggak juga. Sama aja. Kayak contoh temen gue Iya. waktu itu pakai velg ori, dia berangkat keluar kota, pulang-pulang ada peangnya. Gitu ya? Iya. Oke. Sama aja sih sebenarnya Om. Iya Cuma sih. mungkin karena ketahanannya aja ya beda ya. Mungkin velg TW, Iya, iya. velg ori kecepatannya sama, mungkin yang ini peangnya agak parah, yang ini peangnya sedikit. Itu sih. Sama tergantung yang pakai mobilnya juga. Iya, Om. Tapi ini gue, lu jangan ngetawain gue Om ya. Jadi gue bener-bener buta nih. Gue nih YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif. Ini teman-teman udah tahu nih, yang udah subscribe YouTube channel gue. Jadi Om gini Om, ini kan jatuhnya racing ya. Ini pelek-pelek yang lu jual ya. Bukan misalnya gue beli mobil apa sih? Contoh nih misalnya apalah yang sekarang mobil bekas apa ya? Misalnya Avanza deh. Bawaan pabriknya Avanza, originalnya peleknya, terus gue mau ganti ke lu kan di sini kan jualnya yang original ya, yang setahu gue bener ya. Lu tidak menjual pelek yang TW ya? Original semua. Kalau Om Ake original juga atau TW-nya ada? Sama, original juga. Semuanya original ya. Nah itu gue kalau misalnya, jadi lu bawa si Avanza tuh nggak ada ya? Jadi racingnya ya? Aftermarket biasanya sih kalau untuk Avanza kan PCD-nya tuh 4x114 gitu. Sedangkan di kita tuh kebanyakan PCD-nya tuh 5x112, 5x114 gitu kan. Biasanya sih mereka dirubah PCD-nya entah itu pakai adaptor. PCD-nya adaptor. Entah itu pakai adaptor atau nggak dibubut gitu. Dibubut. Tapi ya software sih aman-aman aja sih gitu. Oke. Tapi dari sisi safety-nya dengan ganti pelek racing itu aman ya Om ya? Aman ya? Aman. Makanya kan sejak dulu gua rubah PCD tuh udah tahunan gitu kan. Dari rata-rata baut 4 gua rubah baut 5. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak ada komplain gitu. lah ya dari customer lo Om ya? Gitu. Oke. Nah terus kalau ngomongin tadi kan dari sisi safety nih, ya sekarang lo kalau misalnya pakai mobil jenis apapun, lo ganti pelek original nggak serta-merta lo main gabers aja, lo ngerasa bakalan nggak peang itu pelek, walaupun original, ya pasti lah kalau lo kasar, Ya, main gabers aja, ya pasti ada. Tapi ada. mungkin dari sisi ketahanannya. Ketahanannya. Kalau kita compare antara pelek TW sama yang original, ya pasti mungkin kalau di compare nih, dihajar ke lubang yang sama, kecepatan yang sama, ini original, ini yang TW, mungkin ini akan peangnya parah, ini peangnya sedikit, mungkin gitu kali Om ya, karena materialnya ini beda ya Om ya. Oke. Oh paham gue. Terus kalau dari sisi harga Om, itu gue nggak tahu sih kalau yang TW itu jauhnya banget nggak sih? Katakanlah satu pelek racing yang original yang anak-anak sering ganti, pelek apa sih yang familiar? Ya, paling tipe Yang sering? tipe kalau yang TW-nya biasanya JDM-an gitu. JDM-an. Nah, harganya kan mereka tuh pelek baru di sekitar Kalau ngomongin harga, ya 3 sampai 5 juta. 3 sampai 5 juta. Kalau yang originalnya? Mungkin 2 kali lipatnya gitu. Cuman kan kita balik lagi ke
Lu kan kadang pasti bosannya tuh ada gitu kan. Nah, nanti kalaupun nanti dijual untuk velg TW-nya tuh harganya pun turunnya drastis. Itu ya masalahnya dibanding ya. velg yang ori. Kalau misalnya contoh, sorry gue potong Om, gue beli 3 juta yang TW Om, ya kan? Gue pakai 6 bulan, aduh bosan, gue pengen ganti nih, ya kan? Nah itu dari gue beli 3 juta, kira-kira gue bisa jual lagi pelek yang udah gue pakai? bisa drop setengahnya. Oh 1,5 Gitu. dihargain ya? Oh gitu. Tuh, Ya. makanya kan Kalau yang original, kalau lu bilang kan tadi 2 kali lipat, misalnya gue beli original 9 juta, 10 juta. Nah, gue mau ganti nih, bosan nih. Itu jatuhnya berapa? jatuhnya lo pasti ada depresiasinya gitu kan. Pasti. Cuman Nggak jauh? nggak jauh. Berapa duit Om? Kalau gue beli ceban? 10 misalkan, ya bisa 8 atau enggak kalaupun nanti yang lagi hits-hitnya tuh velg Malah bisa naik. bisa naik. Oh, gitu. Kayak kan Iya. situ. Oke. Iya, terus gini Om, ini kan perpelekan nih, gue nggak ngerti sih. Gue jarang nih, gue kalau bisa beli mobil originalan semua Om biasanya Om. Dan gue jarang ganti racing gitu kan. Rekomendasi pelek menurut lo kalau mau ganti racing tuh kayak gimana sih? Lo bisa sharing nggak Om? Misalnya lo pakai tuh pelek tuh jangan yang terlalu besar ringnya atau gimana, harus disesuaiin nanti Makanya kan bla bla bla. Itu gimana sih? Kalau itu dari sih, sisi lo? kadang gue suka nanya, ini mobil dipakai untuk daily apa untuk cuman Sabtu Minggu lo ke mall, apa lo kopdar macam. Makanya kan kalau untuk yang untuk daily ya wanjurin sih jangan terlalu ring-ring besar ya. Itu makanya untuk daily yang fitmentnya bagus ya dari basicnya di 15 sampai naik ke 17 lah gitu. Cuman kalau untuk yang lu cuman pakai dalam kota ya bisa naik ke 18 19. Oke. Tuh kalau untuk dipakai untuk jarak jauh sih gue juga nggak nyaranin ya, takutnya kan malah nyusahin sendiri itu. Oke. Makanya kan Iya, iya. Tapi kalau misalnya ganti pelek nih jadi ring yang lebih besar gitu Om ya. Nah, berarti kan harus diganti juga bannya kan? Bannya Nah, maksudnya diganti. itu belum termasuk ban ya? Belum ya? Belum. Nah, lu kalau di lu sendiri ada tuh bannya juga? Sekalian kalau bannya? ban sih paling kita bisanya ngarahin gitu kan. Nih biasanya nih gue pernah pasang di mobil ini profil bannya tuh sekian gitu. Oke. Nah, menurut konsumen ya emang dia juga kadang kan suka searching juga nih gitu di entah atau di Instagram, di Google gitu kan untuk profil fitmentnya di mobilnya tuh biasanya mereka juga Oke, udah tahu. tapi lu tidak menyediakan ban ya? Lu hanya pelek toh ya Om? Pelek toh, Pelek gitu. toh ya? Oke. Iya, iya. Terus gimana Om Eki, kalau dari sisi lu nih Om, kalau misalnya memilih pelek untuk mobil teman-teman semua, tipsnya ya kan, kalau misalnya mobil tuh bagus tuh mobil pakai peleknya tuh kayak gini loh, kayak gitu loh. Sharing dari lu nih Om. Kalau seri Nggak dari yang gua ya, pokoknya intinya mau ganteng nih, ya kan, jangan sampai salah gitu loh Itu- dari sisi ukuran. konsep balik lagi ke konsep ya. Konsepnya mau seperti apa nih? Mau alirannya mau racing atau elegan kah? Dan dilihat juga nih mobilnya apa. Contohnya biasanya kan suka ada mobil kecil juga kan. Ada mobil gede juga nih. Kayak contohnya mobil gede, kita bisa masukin misalnya ganti lu pakai 19. Kalau mobil kecil kan pakai 19 kegedean. Tapi balik lagi nih ke si konsumennya. Paling di arenanya kalau mobil-mobil kecil tuh maksimal di 18 gitu. Baik lagi konsep sih sebenarnya, konsumennya pengen ininya kemana, konsepnya larinya ke racing kah atau elegan kah gitu. Oke. Nah terus jadi balik lagi ke konsep ya. Kalau misalnya bisa, sorry nih ya, gue bukannya mau ngejelekin orang-orang toko-toko yang ngejual pelek racing atau pelek maksudnya yang original sama yang TW. Cara ngebedainnya gimana Om? Takutnya nih misalnya kan ada yang iseng jahil gitu ya. Sorry ya, gue sih yakin mudah-mudahan teman-teman pengusaha penjual pelek nggak bohong lah ya. Tapi kita kan mengantisipasi Om. Caranya nih, lu ceknya ini nih. Nah ini mengingat di samping lu udah ada contohnya kan. Nah itu gimana Om tipsnya? Jadi gini, kalau velg ori itu Ah. misalnya dari Jepangan ya, velg Jepang ori Ini Jepang. merek apa nih Om?
Ini NK RP01. NK, mungkin dilihatin dulu depannya ya. Nah ini penampakannya kayak gini nih teman-teman. NK RP01. RP01 ini Bisa disebut juga NK Jepang. tulang, Jepang. Jepang. NK apa? RP01. Tapi biasa disebut sih NK tulang. NK tulang. Oh, gimana tuh Om? Kalau yang orinya tuh di belakangnya tuh ada tulisan Made in Japan. Ya mana bisa dilihatin. Ya. Nah ini dilihatin ke kamera. Gua nggak tahu nih ya, kita zoom kelihatan apa enggak. Intinya di sininya nih ya, ada tulisannya ya. Ya, ada tulisan Made in Japan. Oke. Oke, terus dari mana lagi ngeceknya tuh Om? Paling dari sini aja sih udah kelihatan sih ya dari tulisan Made in Japan ini. Oke. Kan kalau yang TW atau replikanya dia nggak ada Made in-nya. Oh udah pasti nggak ada tuh ya? Pasti nggak ada. Bentuknya sama. Bentuknya sama tapi lu dia nggak akan melihat ada emboss tulisan itu. Made in Japannya. Oke, hanya dari itu ya? Dari itu itu. berarti original. Original. Kalau ini enggak ya? Itu biasanya stiker kayak gitu bawaan sih ya. Cuma kan kadang Kalaupun nggak ada, asal ininya ada iya, itu berarti aslinya ada udah pasti ori. udah pasti ori. Udah pasti ori. Oh, lihat dari situ ya. Dari situ. Sama mungkin juga kalau orang-orang yang udah tahu banget biasa pakai mobil apa? Pelek racing yang ini apa? TW atau enggak, mungkin dari bahannya juga udah bisa kelihatan kali ya. Kalau dari udah kepasang di mobil sih ada nyaru juga ya. Agak Gitu nyaru, ya? Om. Nyaru ya? Nyaru banget. Jadi kalau kita tegasin nih biasa kita pakai velg ori, kita udah tahu nih oh ini ori. Oke. Gitu. Iya. Karena kan dia embossnya di belakang tulisan made in-nya. Ini nggak kelihatan ya. Jadi kan nggak kelihatan. Tapi ya. kalau kita biasa pakai velg ori, udah tahu nih. Oh ini ori. Oke. Oh ini TW ini. Enggak ori bro. Oh ini terlalu deh. Tapi biasanya kalau udah dipakai jalan mah itu nggak kelihatan Nggak ori kelihatan apa sih. TW-nya. Betul. Gitu. Oke. Gitu ya Om ya. Iya. Nah ini kan ini banyak banget nih teman-teman. Gue lagi di lokasinya di Bogor di Arsia. Garasi Asia. Garasi Asia di tempatnya Om Eki, ya kan? Sama Om Akeo. Nah Om Akeo juga ada tempat pelek di mana Om? Di Jalan Julang 1 ya. Jalan Julang 1 ya. Nomor 23 dekat SMU 6 Bogor. SMU 6 Bogor. Nah, teman-teman kalau misalnya mau pada main ke tempatnya Om Akeo atau Om Eki boleh ya? Boleh. Boleh banget ya. Boleh. Nah, ini gue jujur ogah kalau misalnya diajakin konten datang dong ke tempat gue, promosiin tempat gue, ogah sama sekali. Nih, maaf nih Om ya, gue ngomong apa adanya. Tapi gue lebih ke sharing nih teman-teman. Jadi gue mau ngonten pun sama orang-orang yang bisa membantu teman-teman semua. Jadi gue sampaikan apa adanya, lu bisa bantu ya teman-teman semua. Mungkin yang kebetulan nonton video ini bisa dibantu Om ya. Yang lokasinya sekitaran Jabodetabek atau mungkin luar kota pun lagi singgah ke daerah kota Bogor atau lagi di Jakarta mau main ke sini. Konsultasi dulu, nih mobil gue ini Om, gue udah bosen pengen ganti pelek, kira-kira pelek apa yang bagus ya? Itu bisa Om ya. Oke, jadi ini gue cantumin juga Instagramnya, lu bisa DM, nanti bisa dibantu Om ya. Boleh. Lu bisa fotoin juga nih mobil gue ini Om, ada pelek ini enggak? Tapi Om Eki dan Om Akeo ini hanya menjual pelek yang original Om ya. Nah, pelek TW tidak menyediakan. Kalau misalnya ada yang gue pengen yang TW karena budget gue sekian, bisa nggak? Itu gimana? Bisa dibantu cariin. Bisa dibantu cariin. Bisa dikondisikan. Oke. Nah terus gini deh, terakhir nih Om, dari Om Akeo dulu boleh apa yang mau disampaikan tentang dunia perpelekan? Sharing, closing statement lah istilahnya. Masukannya apa Om? Ya balik lagi ke ownernya ya, gitu kan. Jadi seenggaknya ya dia mau apapun mau velgnya, ya kalaupun bawaannya mau asal gabruk gitu, tetap velg tuh mau ori tetap masih bisa. Makanya kalau untuk velg ya dirawat lah. Gitu. Dirawat ya. Dirawat. Oke. Gitu. Perawatan pelek tuh sebenarnya kayak gimana sih Om? Lu hanya cukup ya dari bawahnya aja sih ya. Iya sih, cuman kalau kan nanti kalau pelek sih ya. kelihatan tuh kalau misalnya si velg tuh udah mulai kurang angin gitu kan, atau enggak ada yang lu dipakai kok nggak enak, ada agak goyang gitu kan. Makanya nanti lu bisa dicek entah itu ada retak apa ada yang peang gitu. Oke. Nah, lu pun di situ bisa Om ya, kalau misalnya kayak udah peang itu diluruskan kembali bisa ya? Bisa. Di bengkel lu Om ya? Bisa. Gitu. Kalau boleh tahu nggak, itu biayanya berapa sih kalau pelek gua kayak peang deh, goyang-goyang deh.
ininya lagi. di Biar- press di biasanya, press ya? di press. Biaya press itu berapa sih Om? Tergantung ring ya. Oh tergantung ring. Tergantung ring. Itu Semakin besar semakin tinggi ya, harganya. itu. Average di berapa tuh kalau ngelempengin? Average di Ngepres. 100 sampai di 200. 100 sampai 200.000. Per Per piece. Per piece ya? Gitu. Oke. Di luar misalnya kalau ada si vel tuh retak kalau retak bisa diperbaiki. bisa. Oh bisa juga. Bisa, gitu. Kalau lecet-lecet nih, kadang kan suka nyenggol-nyenggol trotoar tuh. Nah, paling Itu bisa dipoles lagi ya? di repaint atau enggak dipolis ulang gitu. Oh, itu bisa juga ya? Bisa. Oke. Gitu. Nah itu, dari Om Akeo. Dari Om Eki sekarang, Om, tipsnya, closing statement dari lo, buat para pecinta otomotif yang suka ganti pelek, bebas lo mau nyampein apa? Tipsnya apa ya? Ya, Atau tips lo kalau mau ganti pelek tuh, begini nih, begini. tipsnya kalau lu pakai velg ori ya. Nah, Tipsnya itu suatu investasi sih sebenarnya. Gitu ya. Buat lu yang pakai velg ori itu bisa ada kemungkinan velg itu bakal naik. Pengalaman gue ya, gue main velg gue tadinya nggak main jualan velg Om. oh gitu? Gue tadinya cuma hobi, seneng sama velg nih. Iya. Dari user sekarang? Sekarang gue pakai di mobil, tiba-tiba pas gue jual lagi, kok ada lebihan. Di situ gue mulai lagi nih, gue cari lagi, gue pakai lagi di mobil, gue bosan, gue jual lagi, kok makin Ada ada lagi lebihnya? nih, ada lebihan nih. Di situ baru gue mulai nih, gue seriusin nih main velg. Oh awalnya gitu ya? Awalnya gitu, Oh, iya, dari iya. hobi. Iseng. Kalau keterusan. Dari Iya, hobi. iya. Ya bener sih, banyak orang yang ngomong juga kalau lu nyimpen velg ori, ya itu investasi sih. Oh, oke. Investasi juga. Iya, iya. Jadi nggak serta-merta apa namanya, lo keluar duit banyak beli yang ori, tapi satu sisi banyak faedahnya ya. Nah. Lo bisa investasi. Once lo akan jual pelek itu ketika lo bosan, pelek itu mungkin akan naik harganya. Yang penting jangan jual buru-buru. Oh gitu. Nah, kalau lu jual buru-buru pasti harganya jatuh. Oh, mungkin gitu sih. Iya, maksudnya harganya jatuh gini loh. Anggap nih misalnya lu baru beli nih. Oke. Tiba-tiba lu ada kebutuhan nih. Ada kebutuhan, otomatis kan depresiasinya kan langsung dong. iya. Oh iya. Sabar ya. Nah, kecuali lu misalnya mau jual tapi santai. Sampai harganya yang ketemu. Biasanya pasti bakal ketemu sih. Gitu ya. Oke. Semua jenis mereknya? Semua jenis Atau merek. hanya ada beberapa merek yang itu Ada potensi beberapa naik? merek sih, ada beberapa merek. Salah satunya apa Om? Yang biasanya tuh Ya. potensi naik tuh harganya. Yang Kalau biasa lu ini. di apa ya, kalau di velg Mercy itu kayak Brabus. Oke. Kayak Brabus, kalau di Jepangannya itu kayak tipe Walkmaster, SSR. Oke. Itu pasti ada sih. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin pelek itu nyambung lagi tadi mereknya dari mana aja? Jepang, terus Jerman. Itali pun ada, Oke. Rusia pun ada. Kita kalau ngebahas velg Oh gitu banyak ya? banget. Oke. Tapi kalau yang di Indonesia pakai banyak anak-anak yang ganti pelek itu Jepangan. Jepangan paling banyak ya. Oh. Balik lagi sih, biasanya kalau anak-anak Mercy udah pakai tuner dia. Tuner. Nah, tunernya tuh kayak AMG, Brabus, Carson. Nah, itu biasanya anak-anak Mercy pakainya itu. Oke, Om, thank you banget waktunya. Siap. Ada lagi nggak mau disampaikan sharingnya Om? Cukup? Cukup Ya? Oke, sekali lagi teman-teman, nah itu ngobrol-ngobrol gue sama Om Akeo dan Om Eki. Thank you banget nih teman-teman yang udah nonton video ini. Silakan komen kalau misalnya lo ada pertanyaan, bisa komen tentang pelek, kelebihan dan kekurangannya pakai pelek ori atau pakai pelek TW. Kalau lo gimana silakan komen di kolom komentar. Terus ini gue cantumin juga Instagramnya Om Akeo dan Om Eki, owner pelek di Kota Bogor. Jadi kalau misalnya lo mau mampir ke tempatnya Om Akeo bisa, atau ke tempatnya Om Eki bisa. Ini lokasinya dua-duanya tempatnya ada di Bogor. Lo bisa sharing-sharing juga, lo bisa DM nih ya ke Instagramnya dan lo follow Instagramnya. Itu aja Om ya, cukup ya. Kita closing aja Om ya. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gue Denkus Channel, subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.